Jauh sebelum era piramida ada, kisah dimulai ketika sebuah suku sedang merayakan kemenangannya karena sudah mengalahkan banyak sekali suku-suku lainnya. Namun yang membuat mereka senang karena sudah menangkap seorang dari Arkadian yang terkenal sangat hebat. Namun saat mereka akan membunuhnya, tiba-tiba ya, orang ini bernama Matthaius yang ternyata kalau dia akan menyelamatkan kakaknya bernama Jesup. Dan tanah ini dikuasai oleh orang dari timur yang dipimpin oleh Memnon dan dikenal sebagai pengguna pedang terbaik di dunia yang akhirnya dinobatkan sebagai raja. Dan katanya mereka memiliki peramal yang bisa memprediksi semua peperangan di mana kemenangannya selama ini merupakan bantuan dari sang penyihir. Sehingga Raja Peron dan anaknya Takmet membuat sebuah pertemuan antar suku di mana dia mengajak mereka semua untuk bersatu melawan Memnon. Namun yang mereka takuti selama penyihir itu masih hidup, maka Memnon tidak akan terkalahkan sehingga Baltazar yang tidak setuju dia pun membuat situasi jadi ricuh. Tapi ya, Matthaius pun datang dan semua orang tahu kalau suku Arkadian hanya tinggal mereka bertiga. Namun ternyata Raja Peron sudah menyewa mereka untuk membunuh sang penyihir, sehingga dia mempertanyakan pada semua orang apakah jika penyihir itu sudah mati, akankah mereka bersatu untuk melawan Memnon. Assassin! Dan di keesokan harinya Matthaius lebih senang naik unta dibandingkan dengan kuda karena menurutnya unta lebih pintar dan mereka pun pergi. Setelah menghabisi penjaga depan, Matthaius langsung membagi targetnya dengan Jesup. Namun di sana juga ada seorang pencuri kuda bernama Arpit sudah ditangkap dan Matthaius pun langsung beraksi. Behind you! Everyone! Help me! Whoever you are, help me! Help me! Oh, thank you. Tapi karena berisik, Matthaius membuat Arpit pingsan dan dia pun mencari tenda penyihir. Sorcerer's tent. Ya, karena saudaranya sudah tertangkap, Matthaius pun memanfaatkan situasi itu dengan menyelinap ke dalam tenda penyihir dan yang ternyata
Ternyata dia adalah seorang wanita bernama Cassandra dan dia tiba-tiba bilang kalau Matthäus sudah dikhianati dan dia juga tahu kalau alasannya di sini untuk apa, sehingga ya, sayangnya Matthäus berhasil ditahan oleh Memnon bersama pasukannya, di mana Memnon sangat kagum dengan latihan keras dari para suku Arkadian. Namun ternyata Takmet ada di sana sambil membawa kelapa ayahnya karena dia akan mempersembahkan pada Memnon sebagai bentuk kesetiaannya. Ditambah Jessup juga berhasil dibawa ke sana sehingga Memnon pun langsung menghabisinya. Dan saat akan menghabisi Matthäus, tiba-tiba Cassandra memberitahunya kalau dia sudah mendapatkan penglihatan agar Matthäus tidak boleh dihabisi oleh tangannya, di mana jika diabaikan maka malapetaka akan mendatangi Memnon sehingga dia merencanakan kematian Matthäus dengan cara yang lain. Yang ternyata di keesokan harinya, Matthäus bersama Arpit akan dihukum dengan cara digerogoti oleh semut api yang terkenal sangat mematikan. Namun anehnya Arpit malah bersikap santai sambil memperhatikan petugas yang sebentar lagi akan pipis dan... Tapi karena Arpit masih dendam dengan perbuatan Matthäus semalam, dia pun hanya menikmati pemandangan itu sehingga Matthäus pun berjanji jika dia diselamatkan, maka Arpit tidak akan dihabisi. Alright, now hold still. Sementara di kerajaan Memnon, Cassandra pun diminta untuk melihat situasi baru di mana dia melihat kalau anak buahnya akan ditaklukkan di daerah barat sehingga Memnon langsung menyuruh jenderalnya agar pesan ini cepat disampaikan. Yes, my lord. Dan karena Cassandra selalu menunjukkan raut yang tidak enak, akhirnya Memnon memberitahu kalau yang dia lakukan ini tidaklah kejam karena dia akan membawa kedamaian pada umat manusia selama ribuan tahun, dan walau tidak akan tercapai dengan cepat, setidaknya dia akan mendapatkan kehormatan, dan jika saat itu tiba, dia ingin agar Cassandra menjadi ratunya yang membuat Cassandra memberitahu jika dia melakukannya maka penglihatannya akan hilang, sehingga Memnon menegaskan kalau Cassandra akan digunakan sampai dia tidak membutuhkan perang lagi. Sedangkan di depan kota, karena Arpit adalah buronan, Matthäus pun memanfaatkannya agar dia bisa masuk tanpa ketahuan, sehingga saat sudah sadar Arpit pun dibiarkan bersantai di bar, sedangkan Matthäus mencoba mencari jalan ke ruangan Memnon. Birds of prey, the most beautiful birds in the world. Us can help you relax. Maybe all of us. Namun Matthäus dihadang oleh segerombolan bocah yang menawarkan jasa sebagai penunjuk jalan yang padahal... Do you want to earn this one? Akhirnya Matthäus menggunakan bocah itu agar dia membantunya menyelinap ke dalam istana, namun karena Matthäus akan menghabisi para penjaga, bocah ini langsung membawanya ke tempat lain. How about we go around them and not kill anybody?
Ya, mereka pun masuk ke ruangan Pylos, ialah ilmuwan di kerajaan Memnon yang sudah menemukan bubuk sihir yang katanya dapat memindahkan sebuah gunung, sehingga saat Matthaius menanyakan lokasi Memnon, dia pun diberitahu kalau dia berada di tempat latihan. Dan sebelum beraksi, Matthaius memberikan rubi itu sebagai bayarannya, di mana saat posisi Memnon akan dipanah, ternyata pemanah lain akan menembaknya. Ya, Matthaius pun kaget kalau bocah itu sudah ditangkap karena dianggap mencuri rubi dari istana, sehingga tangan bocah itu akan dipotong yang membuat Matthaius bingung harus menembak Memnon atau menyelamatkan bocah itu sehingga... Akhirnya Matthaius kembali ke ruangan Pylos dan melihat kalau ada alat pelontar yang baru saja berhasil diciptakan olehnya, dan karena penjaga di luar menggedor pintu, Matthaius pun langsung menggunakan pelontar itu. Ternyata kalau dia sampai di tempat selirnya Memnon yang kesepian karena tidak pernah dikunjungi oleh pria, sedangkan di gedung sebelah Torak bersama anak buahnya tidak bisa menemukan Matthaius, sehingga dia pun mengancam Pylos. We know how to please. Lalu Matthaius yang digerayangi oleh para selir itu, dia pun tidak sadar kalau senjatanya sedang dilucuti, dan ternyata... Ya, kali ini Matthaius berada di pemandian Cassandra, namun karena penjaga di luar sedang mencoba mendobrak, dia pun meminta Cassandra untuk menahan nafasnya. Karena sudah berhasil mendapatkan sang penyihir, Matthaius mengancamnya untuk tetap tenang, sehingga alarm di sana menjadi bunyi, di mana Pylos ketahuan sudah membantu penyusup, sedangkan Arpit yang mendengar itu dia pun langsung pergi. Lalu saat Arpit bertemu dengan mereka, dia pun diberitahu kalau wanita ini adalah penyihir milik Memnon, yang membuatnya pun menganggap kalau Matthaius sudah gila, karena dengan kejadian ini Memnon akan mengejar mereka. So where are we going? Sedangkan di istana, Takmet memberitahu kalau para prajurit sedang heboh karena mereka mendengar tentang hilangnya penyihir, sehingga agar kepercayaan para prajurit tidak runtuh, Memnon meminta mereka agar menutupi hal ini. Give him this from me. Dan saat mereka semua tidur, Cassandra pun mencoba melarikan diri yang tentunya gagal, sehingga Matthaius pun menahannya dan menanyakan waktu di tenda itu mengapa dia malah membantunya, dan Cassandra berkata jujur kalau yang bisa membawanya keluar dari tempat Memnon adalah Matthaius, sehingga dia pun melepaskan ikatannya dan membebaskan Cassandra. Lalu di tengah terik matahari, Matthaius sedang mencari tempat berlindung dari badai pasir, dan saat dia melihat sekitar, ternyata Torak bersama pasukannya sedang mengejar mereka, dan karena hal itu Matthaius meminta agar Cassandra dan Arpit untuk tetap di sini, sedangkan dia akan melawan mereka semua.
Dan karena menemukan tempat persembunyiannya, Torak bersama pasukannya langsung masuk ke sana. Hey, Acadia. Matthias! Ya, Matthäus pun berhasil mengalahkan mereka semua, namun sayangnya racun kalajengking itu sudah bereaksi. Lalu mereka pun akhirnya memutuskan untuk bermalam di sana karena kondisi Matthäus yang mengalami demam tinggi sehingga Cassandra pun menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Matthäus. Dan keesokan harinya Matthäus diberitahu kalau Cassandra sudah menghilangkan efek racun itu yang membuat Matthäus pun bertanya-tanya sehingga Cassandra menjawab kalau dia percaya pada Matthäus akan menyelamatkan para rakyat dari Memnon, dan karena kebetulan ada burung pengirim surat, akhirnya Matthäus mengirimkan kalung Torak kepada Memnon. Dan saat diterima, Memnon hanya mengatakan kalau Arkadian itu sudah dibunuh karena tidak ingin menurunkan kepercayaan diri para prajuritnya, sehingga dia meminta kalau besok malam pesta perayaan harus diadakan sebelum mereka semua menuju pertempuran. Namun secara adat sang penyihir harus berada di pesta itu, di mana Memnon dengan tegas mengatakan kalau Cassandra sedang tidak enak badan. Lalu di perjalanan mereka pun dikagetkan dengan ledakan yang ternyata adalah ulah Pylos yang lagi senang karena penemuannya sudah berhasil, di mana itu adalah bubuk mesiu. Tapi karena pemahaman di zaman itu belum sampai ke sana, mereka pun menganggapnya sebagai bubuk sihir, sehingga Pylos mengajak mereka ke tempat air berada. Namun saat mereka sedang menikmati air itu, tiba-tiba mereka pun dikepung oleh suku lain. Matthias! Ya, ternyata ini adalah tempat Baltazar yang menganggap kalau Matthäus adalah penyusup di sini. Namun istrinya membela agar Matthäus disambut dengan baik. Tapi karena Baltazar tidak suka dengannya, akhirnya dia meminta agar penyihir itu dihabisi. Namun First man to touch her will have to come through me.
Tapi Baltazar tidak akan menyerah karena menganggap kalau dengan membawa penyihir itu ke sini sama saja dengan mengundang bencana ke penduduknya. Namun Matthaius menegaskan walau tidak ada penyihir di sini, Memnon tetap akan datang ke sini untuk menaklukkan seluruh daratan di dunia, sehingga jika para penduduk suku tidak akan membantunya, maka Matthaius sendiri yang akan menghentikannya. Akhirnya mereka semua diterima untuk bermalam di sini, namun tiba-tiba Cassandra melihat hal buruk. Karena hal itu, dia memberitahu pada Matthaius kalau pasukan Memnon akan menghancurkan tempat ini, dan karena Matthaius tidak percaya, akhirnya Cassandra melihatnya kalau Matthaius akan kalah di tangan Memnon, tapi karena tetap tidak percaya, dia pun malah mengajaknya untuk... Lalu di keesokan paginya Cassandra pun sudah tidak ada di sana, sehingga Matthaius yang akan menyusulnya dia pun ditahan oleh Baltazar. Namun kali ini bukan untuk mengajak berkelahi, melainkan dia akan membantu Matthaius. You're riding to your death. What glory will there be left for me? Sedangkan di kastil mereka semua sedang mengadakan pesta sebelum bertempur, namun prajurit ini menyampaikan kalau pasukannya sudah ragu dengan keberadaan penyihir di sini karena bagi pasukan kalau sang penyihir merupakan simbol keberanian mereka, dan tiba-tiba ya, ternyata Cassandra kembali ke sana dan menenangkan semua prajurit kalau selama ini dia sedang tidak enak badan, dan juga Cassandra memberitahu penglihatannya kalau kemenangan mereka berada di depan mata. Sementara di luar kastil, Arpit yang baru sampai dia pun menyamar sebagai pengirim wanita yang akan dihadiahkan pada Memnon, namun karena penjaga itu membuka cadarnya, akhirnya sedangkan di atas, Memnon langsung membunuh prajurit yang berani meragukannya, sehingga dia pun menghentikan pesta ini dan meminta Takmet untuk memperketat penjagaan di sini. Seal all the gates! Setelah itu, Memnon yang tidak percaya dengan kekuatan Cassandra yang masih ada, dia pun memberikan sebuah tes di mana dari ke-6 guci itu hanya 4 yang akan diisi ular kobra, dan tugas Cassandra hanya menemukan guci yang kosong. Dan di dekat gerbang istana, Baltazar disuruh untuk membuka jalan bawah tanah itu, namun karena bersuara, akhirnya mereka menghabisi penjaga itu. Sedangkan di atas, karena penglihatannya sudah hilang akibat dengan Matthaius, akhirnya Cassandra nekat memasukkan tangannya ke guci yang berisikan ular kobra, dan And its time has come. And here it is. Hurry, we're running out of time. Hurry!
Namun karena Memnon berhasil membawa Cassandra, akhirnya Balthazar memberikan pedang kepada Matthaius. Die well, assassin. Tapi karena takut ramalan itu terjadi, Cassandra pun mencoba untuk melindungi Matthaius, namun So much for not getting killed. ya, akhirnya mereka semua berhasil menang di mana para warga semua melihat hal itu sehingga Matthaius dinobatkan sebagai raja baru mereka dan dijuluki sebagai Scorpion King. Hail to the king! I knew it from the start. Dan keesokan harinya Balthazar berpamitan karena dia juga memiliki rakyat yang harus dia jaga, dan Cassandra memberitahu kalau tidak ada kedamaian yang bertahan lama sehingga Matthaius memutuskan untuk membuat takdirnya sendiri dan cerita pun tamat.